Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita akan membaca serta merenungkan firman kebenaran Tuhan melalui saat teduh edisi Kamis 5 Agustus 2021. Mari jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan serta merenungkan firman kebenaran Tuhan, kita mohon kekuatan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Mengucap syukur kami ya Tuhan atas kasih, penyertaan dan perlindungan yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang malam dalam istirahat tidur kami pada malam tadi ya Tuhan. Hingga Engkau telah bangunkan pada pagi hari ini dengan badan yang penuh keberkatan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, dalam melandasi perjalanan kehidupan kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus kiranya memampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik, agar kami dapat memahami firman kebenaran-Mu ini dengan baik. Kiranya juga Engkau mampukan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dalam renungan pada pagi hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan di bawah judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan dikatakan orang yang berbahagia adalah kita yang selalu membaca firman Tuhan serta merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, hati yang digerakkan untuk berbagi. Dalam bahasa Toraja, Pena tunapatilau kama masean, a heart moved to share. Jemaat kekasih Tuhan,
Tentunya kita semua pernah merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Dan tentunya sukacita itu kadang mengubah perilaku-perilaku kita pada saat itu. Sukacita yang dirasakan seseorang dapat membuat orang tersebut tidak merasakan lelah dalam suatu pekerjaan. Karena sukacita di dalam hatinya, karena kebahagiaan yang dirasakannya, biasanya orang tersebut makan satu piring penuh, namun saking bahagianya, dia memakan beberapa sendok saja, rasanya sudah kenyang. Bahkan ketika seseorang merasa aman di suatu tempat, akan terdorong untuk tetap berada di tempat itu karena ia merasakan di tempat itu ada sukacita, di tempat itu ada sebuah kebahagiaan yang dapat dirasakannya. Seperti dalam bacaan kita pada pagi hari ini, diceritakan bahwa orang banyak telah 3 hari lamanya mengikuti Tuhan Yesus, dan rupanya mereka telah kehabisan bahan makanan. Sementara beberapa dari mereka berada jauh dari kampung halaman mereka. Mereka semakin jauh jaraknya karena terus mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dalam mengajarkan dan memberikan mujizat. Tentu mereka tertahan sampai sedemikian karena orang banyak itu menemukan sebuah kebahagiaan melalui pengajaran dan mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Setelah semakin lama semakin jauh perjalanan mereka, tanpa terasa bekal mereka telah habis. Tetapi melihat kerinduan orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Oleh karena itu ia menanyakan kepada murid-muridnya akan persediaan bahan makanan yang mereka masih miliki pada saat itu. Tetapi yang mereka masih punyai pada saat itu, sisa 7 buah roti dan beberapa ekor ikan. Murid-murid berpikir bahwa persediaan ini tidak akan cukup untuk semua orang sebanyak itu. Tuhan Yesus selalu mengucap syukur atas apa yang ada pada mereka pada saat itu. Lalu ia memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada orang banyak itu sehingga mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan setelah dikumpulkan masih sisa 7 bakul banyaknya. Jemaat kekasih Tuhan, sebuah pepatah kuno di kalangan kaum Puritan mengatakan, roti bersama firman Tuhan adalah makanan yang baik. Oleh karena itu, tetaplah selalu berbagi dalam hidup ini, hidup yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Untuk itu gerakkanlah hati kita untuk selalu menghayati bahwa segala apa yang kita miliki hingga saat ini adalah berkat yang asalnya dari Tuhan, yang tentunya perlu pula dirasakan dan perlu membahagiakan orang lain, sehingga orang lain tersebut merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan, segala perlindungan yang telah Kau berikan bagi kami sepanjang kehidupan
malam yang telah kami lalui. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada saat ini telah Engkau pendengarkan firman kebenaran-Mu dalam menjalani kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas semua kesempatan berkat penyertaan yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, lanjutkan kiranya penyertaan bagi kami, semua anak-anak-Mu saat ini dalam menjalani kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu bagi kami yang bekerja, dimanapun kami melaksanakan aktivitas tugas pekerjaan kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang diberikan bagi kami. Berikan kami hikmat, kuatkan kami, karuniakan kesehatan bagi kami, agar kami boleh melaksanakan segala aktivitas dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk berkarya pada saat ini ya Tuhan. Berkati pula kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Berkati dalam jalani kehidupan hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga dalam jalani kehidupan hari ini di rumah ya Tuhan. Kau berkati, mampukan agar mampu melaksanakan segala aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari dengan baik, dengan penuh sukacita, sebab Tuhan menyertai dan selalu mengaruniakan hikmat kesehatan. Berkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan aktivitas teristimewa dalam belajar yang dilaksanakan dari rumah. Engkau mampukan mereka untuk belajar dengan baik dan penuh sukacita, sehingga boleh mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka kelak ya Tuhan. Engkau berkati pula anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana merindukan pekerjaan dalam kehidupannya. Engkau kiranya membukakan jalan dan solusi dalam pergumulan ini ya Tuhan. Kiranya suatu saat kelak saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkati segala pergumulan kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau selalu menuntun menyertai mereka. Engkau berkati anak-anak jemaat-Mu yang mungkin berada di luar bontang dalam menuntut ilmu maupun bekerja. Engkau sertai dan lindungi mereka dalam melaksanakan aktivitas mereka di sana ya Tuhan. Engkau berkati pula jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin berada di luar kota dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau mampukan mereka untuk bekerja dengan baik dan penuh sukacita dan penuh hikmat daripada Tuhan saja. Kau karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkati kami, kehidupan kami berjemaat di Jemaat Efrata Bontang. Engkau berkati pengurus OIG, Engkau berkati majelis gereja, Engkau berkati Bapak Pendeta dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat. Engkau karuniakan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mampu melaksanakan pelayanan ini dengan penuh hikmat dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk memperoleh kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka melalui makanan dan minuman yang mereka makan ya Tuhan. Baik itu saudara-saudara kami yang berjuang melawan virus COVID-19 ini ya Tuhan, maupun saudara-saudara kami berjuang memperoleh kesembuhan dalam penyakit yang lain. Kiranya Tuhan selalu hadir, memberi sukacita dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kesembuhan, membukakan jalan dan solusi, memberkati makanan, obat-obatan, minuman, perawatan yang diberikan. Biarlah itu semua akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kau selalu hadir bagi mereka, menghiburkan, menguatkan mereka. Ya Tuhan Allah, kiranya kami semua ya Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan dan
bahkan dalam pemeliharaan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di hari ini. Tuhan kiranya hadir menyertai melindungi kami, kurniakan kesehatan kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan hadir menyertai kami dalam menjalani segala aktivitas kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih dan berkat, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan tuntun dan sertai kami. Melalui anak Yesus Kristus, kami bawa doa kami kepadamu. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menuntun kita. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.